Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Amma ba'd, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan seluruh nikmatnya kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari, dan di sore hari ini kita dapat menjalankan ibadah sholat asar berjamaah. Semoga dengan syukur kita Allah berkenan memberikan tambahan nikmat taufik hidayah pada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, qudwah hasanah kita. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang dimudahkan Allah untuk meneladani akhlak mulianya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan juga dimudahkan untuk melanjutkan perjuangannya li'ila'i kalimatillah. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang mendapatkan bagian dari syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ya, untuk kajian ya sore hari ini yaitu tentang as-sabr, tentang sabar, dan saya insyaallah akan membacakan dari dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di bab ini Imam Nawawi memulai terlebih dahulu dengan beberapa ayat Al-Qur'an, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tetap bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sebuah ayat yang di akhir ayat itu Allah memberitahukan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan masih ada beberapa ayat kemudian juga setelahnya beliau melansir beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru, ya, kata sabar, ya, ini termasuk juga dari sekian, ya, mungkin sekian ribu kata bahasa Indonesia yang awalnya berasal dari bahasa Arab. Ini mirip. As-sabru lughatan, sabat menurut bahasa adalah al-habsu, yaitu menahan atau mengendalikan. Wasar'an habsun nafsi ala salasati umurin. Menurut syariah yang namanya sabar adalah menahan diri atau mengendalikan diri untuk tiga hal, yaitu ta'atillah asani an maharimihi, as-salis ala aqdarillahi, yaitu yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua sabar untuk menjauhi
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ala aqdarillah, bersabar atas takdir-takdir Allah al-mu'limah yang menyakitkan ya. Takdir Allah yang tidak disukai. Itu cakupan terkait dengan sabar yang harus dapat ditahan, dikendalikan, disikapi dengan baik oleh setiap manusia. Kemudian juga disebutkan ayat Al-Qur'an di sini dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan bersabarlah, wasabiru dan tetaplah bersabar, warabitu dan terus meneruslah melakukan ribat, melakukan kebaikan, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi di ayat ini Allah mengawali memanggil semua orang yang beriman untuk senantiasa bersabar ya. Bersabar dalam hal menyikapi dari sesuatu yang tidak kita sukai, wasabiru, kemudian juga Allah menyuruh kita bersabar untuk melaksanakan ketaatan atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perintah untuk senantiasa terus-menerus melakukan hal-hal yang baik, wattaqullah, kemudian juga perintah untuk senantiasa bertakwa. Dan pada akhirnya orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah seperti ini akan dipastikan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Kemudian juga disebutkan pula di sini terkait dengan as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, bahwa kita semuanya juga diperintahkan untuk bersabar atas takdir, ketentuan dari Allah yang mungkin tidak kita sukai. Karena takdir apa yang ditentukan Allah ya, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Dan semua itu ya, ketika disikapi dengan baik oleh setiap kita, insya Allah endingnya akan baik ya, yaitu akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ini maupun nanti di akhir. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di sini juga disebutkan ya terkait dengan penyikapan dari takdir Allah yang mungkin tidak disukai, sesuatu yang tidak baik ya menurut menurut keumuman manusia. Yang pertama adalah ayyatasakhata, yaitu merasa benci, merasa tidak suka atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan lesan ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak suka, atau juga mungkin dengan dengan anggota badan meratapi atau memukuli diri sendiri, atau juga sampai kemudian putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayyasbiro, senantiasa bersabar atas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayyardiya, yaitu merasa ridho, merasa rela dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ada yang menyikapi dengan ayyaskura, dengan senantiasa bersyukur, karena dia yakin apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada ruang untuk kita syukuri. Misalkan ya, ada orang kebakaran ya, di suatu kampung kebakaran, kemudian
rumahnya kebakaran separuh misalkan, kan tetap alhamdulillah ya, masih separuh ini. Atau misalkan juga sakit ya, kemudian kondisi sakit dia masih melihat yang lain yang juga sakit lebih parah ya, tetap masih bisa bersyukur. Maka Nabi mengajarkan ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala keadaan, tetap ya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan tadi ada kalimat warabitu fahiya kasratul khairi wal istimrari alaihi ya, yaitu memperbanyak kebaikan dan terus menerus melakukannya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi terkait dengan wudu ya. Isbagul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadalikumur ribat, yaitu yang dinamakan ar-ribat di sini yang diperintahkan Allah adalah isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu ya, termasuk juga mungkin sampai ujung, kemudian kaki juga ya, semua dengan sempurna. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid, ke musola, ke tempat salat. Wantidharus sholati ba'da sholati, dan senantiasa menunggu salat setelah salat ya. Jadi masuk masjid kemudian qobliyah ya. Kemudian juga melaksanakan salat fardu, ditambah lagi setelah itu kemudian salat ba'diyah. Jadi itu termasuk penjelasan daripada ar-ribat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak mungkin bisa terwujud kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran ya. Jadi tetap berusaha untuk meluangkan waktunya ya, di tengah-tengah kesibukannya untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan terkadang ini kalau pas lagi sholat ya, kadang ada keperluan apa, hawanya pengen cepat keluar ya, cepat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kita tetap diperintahkan untuk tetap melaksanakan ya amal-amal yang diperintahkan Allah maupun Rasulullah SAW ya, secara terus menerus, dan itu yang dimaksud dengan ar-ribat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk takwa tadi ya. Amma taqwa fa innaha tasmalu dzalika kullihi. Adapun yang namanya takwa mencakup semuanya. Jadi sabar atas sesuatu yang tidak disukai, kemudian sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar untuk senantiasa melaksanakan kebaikan secara terus menerus. Semuanya masuk dalam satu kata, yaitu takwa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan di sini ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ini seakan-akan Allah, kita berwasilah ya, berperantara memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah melaksanakan ibadah salat dan juga tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan fadilah atau keutamaan orang-orang yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan walanabluwannakum bisyai'in, sungguh, ini kata dalam bahasa Arab istilah pasti, diawali dengan huruf lam,
kemudian nun taukid, sungguh atau pasti kami akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi, dengan sesuatu berupa al-khauf, rasa takut, rasa khawatir, minal ju'i, dari kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan juga kekurangan harta dan jiwa, yaitu termasuk kemiskinan juga. Kemudian kekurangan jiwa berarti termasuk sakit, kematian, wassamarati, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Dan kemudian juga dilanjutkan bahwa ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga ada ayat terkait dengan kesabaran yang menunjukkan juga fadilah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka berjalan sesuai dengan petunjuk, ya, perintah kami Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, manakala ketika mereka bersabar, ya, tetap bersabar, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sungguh kami akan membalas, ya, memberi pahala kepada mereka yang bersabar, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalimat sabar, ya, suatu yang mungkin mudah diucapkan tapi berat, ya, untuk dilaksanakan, kecuali orang-orang yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap, ya, sabar, untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sabar dalam bermuamalah, ya, kepada sesama, ya. Tidak semua itu menyenangkan, ya. Termasuk juga dalam keluarga, ya. Kalau kita lihat, ya, tadi saya sempat buka, misalkan kata-kata as-sabru, ya, itu kebanyakan as-sabru ala zaujat, itu banyak sabar dalam bermuamalah dengan istri. Karena apa? Karena pasti banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Tapi di situ, ya, tetap diperintahkan untuk bersabar, ya, karena di balik sesuatu yang mungkin tidak disukai itu, di sana banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak kita ketahui. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga ada hadis dari Nabi. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Nabi pernah ditanya tentang iman. Faqala as-sabru was-samahatu. Ya, bahwa yang dinamakan iman itu adalah as-sabru, kesabaran, was-samahatu, dan lapang dada dan keridhaan. Jadi kalau ada terkumpul, ya, dua hal, kesabaran dan keridhaan dalam diri seseorang, maka dia benar-benar sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah diceritakan suatu hari Nabi masuk di sekumpulan para sahabat, ya, dan Nabi mengatakan, amu'minuna antum, apakah kalian semuanya ini orang yang beriman? Fasakatu, kemudian para sahabat pada diam, ya, tidak menjawab. Kemudian setelah itu baru ada yang menjawab, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda keimanan kalian itu? Qalu nashkuru 'alal rakhai wa nasbiru 'alal bala'i wa nardha bil qada'i.
Faqala an-nabiyyu mu'minuna wa rabbil ka'bati. Para sahabat, tadi ada salah seorang sahabat yang menjawab, naskuru 'alar raha, bahwa bukti kami ini beriman kepada Allah adalah kami senantiasa bersyukur atas sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Wa nasbiru 'alal bala'i, dan kami tetap bersabar atas bala, atas musibah, atas ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Wa nardha bil qada'i, dan kami tetap ridho, ya, kemudian menerima lapang dada atas qada, takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menimpali mukminun, memberi kesaksian bahwa mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di sini disebutkan ada beberapa hadis, ya. Saya ingin menyampaikan dua lagi hadis Nabi. Yang pertama yaitu Nabi pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci itu sebagian dari iman. Ini kalimat aslinya, ya. Tapi yang terkenal ini apa? An-nadhafatu minal iman, ya. Kebersihan sebagian dari iman, itu mungkin penjelasannya, ya. Jadi penjelasannya lebih terkenal dari hadis Nabi. Padahal aslinya itu at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci atau bersih bagian dari keimanan seseorang. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah, memuji hanya kepada Allah, tamla'ul mizan, itu dapat memenuhi timbangan amal kebaikan, dalam artian memiliki nilai atau bobot yang cukup berat. Wa subhanallahi walhamdulillah, kemudian dua kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani ma bainas samawati wal ard, yaitu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ini termasuk disunahkan untuk dibaca di setiap sholat, ya. Setelah selesai melaksanakan sholat, ya, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian was-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedangkan sedekah adalah burhan, bukti dari keimanan seseorang. Was-sabru diyaun, dan kesabaran dia sebagai apa? Penerang atau cahaya. Seorang yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan yang terang, ya, bisa eksis untuk, ya, senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, bahwa Al-Qur'an itu nanti bisa menjadi bukti kebaikan seseorang, au 'alaika, atau menjadi beban, ya, menjadi bukti buruk, ya, kepada alaika, atas kamu. Jadi Al-Quran yang kita baca, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Al-Quran nanti menjadi bukti-bukti kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, Al-Quran yang dibaca kemudian tidak diamalkan isinya atau cenderung, ya, menyimpang, maka akan menjadi bukti keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, bahwa setiap manusia itu akan berlalu, di sore harinya dia akan bai'un nafsahu, atau menggadaikan jiwanya, famu'tikuha, ada yang selamat, ya. Jadi membawa dirinya, membawa jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbebas dari api neraka. Au mubikuha, atau di sore harinya, atau seorang yang membawa jiwa dan dirinya tidak bersabar kepada Allah, kemudian dia malah terjerumus kepada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang buruk, maka itu akan menghancurkannya. Dan ini menunjukkan betapa
mudahnya ya hati seseorang untuk berubah ya. Jadi baik berubah menjadi tidak baik, dari tidak baik berubah menjadi baik. Maka kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, memohon yang baik-baik, memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi juga ada hadis, yaitu ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair, kullahu lahu khair. Saya terkagum dengan urusan seorang mukmin, sesungguhnya urusannya semuanya adalah baik baginya. In asobatu sarra'u syakara, dan apabila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, kemudian ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asobatuhu dharra'u sabara, fakana khairan lahu, dan apabila ia mendapatkan sesuatu yang buruk, sabara, kemudian ia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman, orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga beriman kepada qada ya, yang baik maupun yang buruk ya. Karena sesuatu yang terjadi itu seorang tidak mengetahui ya hikmah di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan. Dan ketika seorang dapat mensikapi dengan sikap yang tepat, maka semuanya bernilai baik, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah ya, mungkin ini kajian kita pada sore hari ini. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan nggih. Monggo. Nggih. Kemudian kan cara menghadapi, cara bersikap berbeda ya. Mungkin sikapnya mungkin dan triknya lah itu supaya kita bisa bersabar. Nggih. Ya. Jadi mungkin lebih ke terkait muamalah Pak ya. Ya, muamalah kepada apa? Kepada sesama, pada orang lain, terutama kepada keluarga. Yang pertama kita harus yakin bahwa setiap orang itu ada baik juga ada buruknya ya. Semua orang ya. Dan yang namanya interaksi dengan manusia ya tidak semuanya sesuai yang kita harapkan. Dan tapi ketika kita tetap ya mau berinteraksi kepada sesama dan kita tetap sabar, ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, maka itu adalah suatu kebaikan. Karena pernah bersabda, seseorang yang mau berinteraksi dan dia tetap bersabar atas sesuatu yang tidak ia sukai, maka itu semuanya adalah nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan keluarga ya. Ada ayat ya yang yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, anak-anak kalian itu musuh. Ada sikap, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin sikap yang itu mungkin menyimpang ya, tidak sesuai. Tapi Allah tetap menyuruh kita untuk bersabar ya. Fa'fu, kemudian juga ada wasfahu, lapang dada, termasuk juga diperintahkan untuk memohonkan ampunan ya, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu ada kebaikan-kebaikan di sana. Ada ayat juga yang berbunyi, saya lupa ya. Jadi jika kalian membenci sesuatu, bisa jadi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan
yang banyak ya. Jadi kalau kita tadi ya mengetahui ya, ternyata yang namanya interaksi kepada sesama itu pasti ada yang tidak kita sukai, tapi kemudian kita masih tetap mau serawung, mau berinteraksi, maka di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi juga kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, sangat diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan, untuk lapang dada, termasuk juga kita mendoakan ya, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita lebih bisa bersabar manakala kita interaksi kepada orang lain. Sekaligus juga untuk introspeksi kita ya. Jadi kita untuk tetap berusaha memberikan sesuatu atau berinteraksi kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Kan ada juga perintah ya dalam keluarga, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Adalah kalian itu bermuamalah dengan mereka, dengan orang-orang, terutama dengan keluarga, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, yaitu diartikan ini. Al ma'ruf itu sesuatu yang sudah mafhum, ya, yaitu sesuatu yang sudah wajar-wajar saja. Itu. Kemudian bil ma'ruf diartikan bermuamalah dengan cara yang baik, ya. Jadi kita tadi interaksi dengan siapapun, ya, dengan cara yang baik, yang bisa diterima oleh orang lain, terutama kepada keluarga sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itu nggih. Kamu nggih? Ribon? Oh, oke. Oh, itu ya. Oke. Oke. Pertama ini Pak, mungkin kita bisa lihat tadi ya. Tadi ada fadilah ya. Ternyata orang yang bersabar itu Allah akan memberikan banyak fadilah. Maksud tadi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah akan memberikan kesejahteraan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Ini kan suatu yang luar biasa ya. Jadi ketika kita ingat hal ini, tentu juga termasuk yang bisa membuat kita untuk taat, untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita berusaha untuk taat ya. Jadi ada perintah, ada larangan ya. Kalau kita kemudian ya misalkan tidak bersabar ya, terus kita mau berharap pada siapa? Tentu enggak ada ya. Jadi enggak ada yang bisa kita harapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa melihat bahwa dalam keadaan apapun pasti di situ ada sisi baiknya, ada hikmahnya. Maka Nabi mengajarkan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala kondisi, meskipun kondisinya tidak sesuai yang kita harapkan ya, tapi kita yakin bahwa di balik yang tidak kita sukai ini ada kebaikan. Karena apa? Karena pandangan kita akan terbatas ya. Pandangan kita akan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang nanti seperti apa kita tidak mengetahui. Maka kita sangat dianjurkan untuk husnudzon billah, untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan husnudzon kepada Allah, dengan mengharap kebaikan-kebaikan, hidayah, kemudian juga rahmat ya, dan lain-lain tadi, insyaallah bisa membuat kita untuk tetap bersabar, baik dalam menghadapi musibah atau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau juga dalam hal ya menghadapi takdir yang tidak kita sukai. Itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa bersabar dalam hal menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, bersabar dalam menjalankan ketaatan,
termasuk juga bersabar dan juga lapang dada, ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.